Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian tentang talak bagian kedua, di mana bagian pertama sudah membahas tentang rukun talak, syarat muthallik dan lain sebagainya. Bisa dilihat di video sebelumnya, dan ini akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Dan untuk para penyimak TV Mutiara 99, bila mana ada ketidakfahaman atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila masih kurang puas atau bersifat privat, maka silahkan hubungi kontak kami atau WA kami di deskripsi, nanti saya cantumkan insya Allah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pembagian talak dipandang dari sisi halal dan haramnya. Kemudian talak dipandang dari sisi rujuk dan tidaknya. Kemudian juga akan membahas tentang penggantungan talak, hukum dan konsekuensi dari semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Talak ditinjau dari segi haram dan tidaknya, itu ada dua. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Apa talak sunni, apa talak bid'i? Talak sunni adalah pentalakan seorang suami terhadap seorang istri atau sang istri ketika dalam keadaan suci serta tidak disetubuhi di masa itu. Di seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi suci, artinya tidak haid, juga belum pernah menjima di saat suci itu. Contohnya, istri habis haid tidak dijima, langsung ditalak. Nah, ini talak sunni, talak yang diperbolehkan dan tidak ada keharaman di dalamnya. Kemudian yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i ini adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di saat istrinya lagi haid, di saat istrinya lagi menstruasi, nifas, atau dalam keadaan suci, namun di masa suci itu sang suami pernah menjimanya. Ini termasuk talak bid'i. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya talak sah, akan tetapi ma'al hurmah, disertai haram. Kenapa haram? Karena memperpanjang masa iddahnya. Karena bisa memperpanjang masa iddahnya, itu yang menyebabkan haramnya. Ada seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, talak bid'ah ini bisa dianggap talak bid'i dengan beberapa catatan. Yang pertama, sang istri pernah dijima atau pernah disetubuhi. Jadi kalau ada orang kawin tidak pernah menjima sang istri, baik dalam kondisi
haid, ya, ini tidak masuk kategori talak bid'i. Ya, jadi istrinya pertama syaratnya harus pernah dijima, kemudian sudah pernah haid, nah, kemudian belum mencapai usia menopause, masa usia di mana seorang wanita tidak mengalami haid lagi. Ya. Yang keempat, yang kelima, tidak khulu, artinya sang istri minta talak dengan cara tebusan. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria ini, ya, talak yang dijatuhkan maka bukan termasuk talak bid'i lagi dan hukumnya tidak haram. Jadi jika tidak memenuhi syarat yang 5 ini, pertama disetubuhi, kedua pernah haid, ketiga belum mencapai usia menopause, keempat tidak hamil, yang kelima tidak melakukan khulu', ya, maka mentalak istri dalam kondisi yang tidak seperti ini, ya, ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Artinya halal, tidak haram. Nah, dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, jika tidak memenuhi ketentuan di atas, talak yang dijatuhkan bukanlah termasuk talak bid'i. Artinya masuk kategori talak sunni. Istri melakukan khulu, kondisinya waktu haid, ya, ditalak oleh istri dan ditalak oleh suami, maka tidak terjadi talak bid'i, bukan terjadi talak bid'i. Kenapa? Karena memang keinginan istri ingin ditalak. Atau tidak pernah disetubuhi kemudian ditalak, maka tidak mengapa. Kemudian tidak pernah haid, juga ini tidak mengapa. Ya. Kemudian kondisinya lagi hamil, nah ini tidak mengapa. Ya. Kemudian sudah mencapai usia menopause, ini juga tidak mengapa. Artinya dari semua yang 5 ini, seorang istri ketika ditalak tidaklah masuk kategori talak bid'i. Ini. Kemudian talak dipandang dari sisi kemungkinan rujuk dan tidaknya. Ya. Talak dipandang dari kemungkinan rujuk dan tidaknya itu ada 2. Pertama, talak raj'i, ya, yaitu talak terhadap istri yang sudah pernah disetubuhi dengan 1 atau 2 talakan tanpa adanya penebusan sejumlah nominal dari pihak istri. Jadi sang suami pernah mentalak istrinya 1-2 kali tapi tidak pakai tebusan, ya, maka talak seperti ini diperbolehkan bagi seorang suami untuk rujuk kembali, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, talak bain. Talak bain ini dibagi 2. Ada bain sughra, ada bain kubra. Nah, di kedua-duanya ini sang suami tidak boleh kembali lagi di masa iddahnya, ya, kepada seorang istri, ya. Apa talak bain sughra, apa talak bain kubra? Ya. Talak bain sughra ini ada 3. Yang pertama, mentalak istri yang belum pernah disetubuhi dengan 1 atau 2 talakan, ya. Jadi ada orang kawin belum ngapa-ngapain ditalak, maka status sang istri ini tertalak bain sughra. Oleh karenanya suami tidak bisa rujuk kepada istri yang ditalak ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mentalak istrinya yang pernah disetubuhi dengan 1 atau 2 talakan. Nah, 2 talakan sampai habis masa iddah. Ketika habis masa iddah, sang suami tidak boleh
kembali lagi kepada istri. Nah, seperti itu. Ini yang kedua. Jadi mentalak istri 1 atau 2 kali dalam masa iddah, tidak segera rujuk sampai keluar masa iddah, maka sang istri statusnya tertalak bain. Yang ketiga, mentalak istrinya tapi dengan penebusan. Artinya bisa jadi permintaan ini dari pihak istri atau pihak suami. Sang suami umpama mengatakan kepada sang istri, saya talak kamu asalkan kamu bayar sekian, membayar 100.000 seumpamanya. Kemudian oke, kalau begitu kamu saya talak. Lah, status seperti ini namanya talak bain sughra. Di masa iddah pun seorang suami tidak boleh rujuk kembali. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi talak yang seorang suami tidak boleh rujuk kepada sang istri meskipun di masa iddah, meskipun hanya jatuh 1 talak, yaitu talak karena sang istri menggugat cerai sang suami dikarenakan ada hal yang memperbolehkan seorang istri menggugat istrinya, menggugat suaminya. Contoh, suami tidak mampu menafkahi, kemudian sang istri pergi ke pengadilan. Pengadilan memanggil sang suami tidak pernah hadir, maka pengadilan memutuskan dengan tidak hadirnya 3 kali, biasanya ini menunjukkan bahwasanya sang suami ini setuju. Nah, seperti itu. Maka hakim memutuskan dengan cara faskhun nikah, menjatuhkan talak, merusak nikahnya dengan 1 kali. Nah, ketika sang suami seperti ini mau rujuk kembali di masa iddahnya, ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan tuntutan cerai ini tujuannya adalah menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh seorang istri. Kalau dibolehkan rujuk kembali, maka istri tidak bisa hilang dari masalah yang ia tidak inginkan. Nah, seperti itu. Apa konsekuensinya dari talak bain ini? Konsekuensi dari talak bain, tidaklah halal bagi suami kecuali dengan adanya akad yang baru sebagaimana semestinya orang menikah. Jadi kalau mau rujuk kembali, bukan rujuk kembali, kalau mau kembali lagi kepada sang istri, sang suami harus menikah dengan akad yang baru dan bukan di masa iddah. Seperti itu. Dan talak yang dijatuhkan itu juga berkurang. Talak yang dijatuhkan seorang suami dengan talak raj'i, talak bain ini juga jatuh. Artinya hak suami yang mempunyai 3 talakan itu berkurang. Seperti itu. Ini talak bain sughra. Kemudian bagi sang suami ketika mentalak istrinya dalam kondisi talak bain, ini masih punya kewajiban. Yang pertama, memberikan tempat tinggal pada pihak istri selama masa iddah. Namun sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada sang istri yang ditalaknya kecuali dia dalam posisi hamil. Maka kalau sang istri dalam posisi hamil sampai sang istri melahirkan, sang suami wajib menafkahinya, memberikan nafkah. Seperti itu. Ini talak bain sughra. Kemudian talak bain kubra. Talak bain kubra ini adalah seorang suami mentalak istrinya 3 kali.
ya, 3 kali. Ya. Maka kalau ada seorang suami mentalak istrinya sampai 3 kali, maka ini dinamakan talak bain kubro. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya seorang suami tidak boleh rujuk kembali kepada sang istri baik di masa iddah ataupun di setelah masa iddah. Nah, kemudian kalau mereka ingin kembali lagi, maka harus memenuhi 6 syarat. Pertama, masa iddahnya harus habis. Kedua, sang istri pernah menikah atau menikah lagi dengan orang lain, dan ini biasanya kalau dinamakan, kalau di kitab-kitab kuning itu dinamakan muhalil, penyela atau penghalal, ya. Tapi dengan pernikahan yang sah, sebagaimana mestinya orang menikah. Ya. Kemudian ketiga, dalam pernikahan tersebut antara suami yang baru dengan istrinya itu pernah melakukan hubungan suami istri. Ya, pernah. Artinya sang suami pernah memasukkan penisnya ke vagina istrinya, mantan istrinya, ada seperti itu. Kemudian yang keempat, sang suami yang menikahi telah mentalaknya, ya. Dinikahi, dijima, kemudian ditalak, ya. Kembali lagi dengan suami yang pertama itu boleh, ya. Ketiga, kelima, telah habis masa iddahnya. Masa iddahnya sudah habis dari istri yang kedua, ya. Keenam, ketika mau kembali lagi harus mengadakan akad yang baru dengan suami yang pertama. Jadi suami yang pertama menikah sebagaimana semestinya orang menikah dengan menggunakan akad baru. Nah, baru bisa sah. Kalau tidak memenuhi unsur ini, maka sang suami yang telah menjatuhkan talak 3 kepada sang istri ini tidak boleh rujuk kepada sang istri, baik di masa iddah ataupun di luar masa iddah, baik dengan akad baru ataupun tidak. Jadi syaratnya 6. Masa iddahnya habis, pernah menikah dengan orang lain, pernah dijima oleh suaminya, ditalak suaminya, masa iddahnya habis, kemudian harus melakukan akad yang baru. Seperti itu. Nah, memang ada fatwa, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya fatwa ini tidak boleh diikuti, ya, tidak boleh diikuti. Kebanyakan ulama seperti itu. Nah, tapi hal ini disebutkan dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis, ya. Fatwa menurut Imam Ali bin Hasan Al-Tas, dalam pernikahan dengan suami kedua tidak disyaratkan adanya persetubuhan, yang penting ada akad saja katanya. Itu seperti itu. Tapi hal ini oleh ulama, mayoritas ulama ditolak. Nah, ini mayoritas ulama ditolak. Dan ini juga sesuai dengan pendapatnya Ibnul Musayyab, ya, yang diikuti oleh fatwa Imam Ali bin Hasan Al-Tas ini, pendapatnya Ibnul Musayyab. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang penggantungan talak, menggantungkan talak. Ya, apa menggantungkan talak itu? Suami menggantungkan talaknya kepada istri, ya, dengan sesuatu seperti ungkapan suami seperti ini: jika kamu masuk ke rumahnya si fulan, maka otomatis kamu tertalak 1, seumpamanya. Ini dinamakan ta'liqut talak, menggantungkan talak dengan sesuatu karakter atau suatu ciri ataupun suatu perbuatan. Nah, seperti itu. Apa konsekuensi dari menggantungkan talak ini? Konsekuensinya adalah talak tidak pernah terjadi sampai apa yang diucapkan oleh sang suami itu benar-benar terjadi atau benar-benar ada, ya. Seperti itu. Kemudian status hubungan suami istri sebelum terjadi
apa yang disampaikan oleh suami itu tetap statusnya sah sampai benar-benar apa yang digantungkan atau yang disyaratkan oleh seorang suami ini benar-benar terjadi. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Bila mana ada pertanyaan atau kekurang pahaman, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalau sifatnya privat silahkan hubungi WA yang akan saya sampaikan di deskripsi. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.